Pemirsa, bagaimana bisa Pramono Rano Karno yang hanya didukung oleh 2 partai politik unggul atas Ridwan Kamil Suswono yang didukung oleh 15 partai politik? Apa penjelasan atas fenomena politik ini? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami Direktur LSI Denny J.A. Aji Alfarabi dan juga pakar politik dari UNAS Slamet Giting. Selamat sore Bapak-Bapak semua. Selamat sore. Selamat sore. Kita mungkin mau menuju ke Mas Aji terlebih dahulu. Mas Aji, ini kalau kita lihat Pramono Rano unggul berdasarkan hasil quick count ya. Nah ini kan apakah potensi untuk 1 atau 2 putaran ini seberapa besar potensinya kalau kita melihat data per sore hari ini? Ya, yang jelas mungkin dari semalam ya, dari hasil quick count semua lembaga survei menunjukkan bahwa angka pasangan Pram Rano itu kurang lebih di angka 49 sampai 50%. Hampir semua lembaga ya, termasuk kita di LSI Denny J.A. Data 100% itu menunjukkan di angka 49,9% ya. Artinya bahwa kenapa sekarang kita rame bicara soal apakah 1 putaran, 2 putaran, ini karena hasil quick count. Tapi justru itulah kelemahan quick count ya, karena quick count itu punya margin of error plus minus 1%. Ya, artinya dengan plus minus 1%, dengan jarak antara suara yang diraih oleh Pram Rano 49-50%, sementara regulasi menyatakan bahwa yang menang 1 putaran adalah kandidat yang melebihi angka 50%, maka memang tidak bisa kita putuskan ya apakah secara meyakinkan atau secara konklusif bahwa Pilkada DKI akan berlangsung, kemenangan Pramono akan terjadi dalam 1 putaran. Jadi 1 putaran atau 2 putaran itu peluangnya 50-50 dari hasil quick count. Baik, tapi kan yang menarik gini, ketika pasangan dari Pramono Rano mengklaim bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi internal dari hasil C1 KWK yang ada di KPU, menang nih 50,07%. Ya, sejauh ini kan Pram Rano sudah melaksanakan konferensi pers menyatakan bahwa hasil B1 KWK dari hasil real count mereka menyatakan bahwa mereka sudah di atas 50% ya. Sementara di sisi lain kita tahu pasangan Ridwan Kamil dan Suswono juga menyatakan bahwa Pilkada DKI akan berlangsung 2 putaran karena tidak ada satupun calon yang cukup di atas 50%. Jadi kalau hasil real count baik oleh kandidat atau tim sukses maupun oleh KPU yang sementara berjalan itu juga tidak bisa dijadikan acuan ya, karena dalam aturan undang-undang yang akan menjadi acuan apakah nanti pilkada 1 putaran atau 2 putaran adalah hasil penetapan KPU dari penetapan yang berjenjang dari tingkat kecamatan, kabupaten kota hingga provinsi. Jadi kita harus menunggu sampai tanggal 12 atau tanggal 15 sesuai jadwal KPU untuk memastikan apakah Pilkada DKI akan berlangsung 1 putaran atau 2 putaran. Baik, yang pasti quick count tidak bisa memutuskan apakah ini berlangsung 1 putaran atau 2 putaran. Baik, kalau melihat data terakhir dari LSI Denny J.A., datanya berapa Mas? Yang Anda punya, yang Anda miliki? Sudah 100%? Ya, 100%. Ini sebelum lebih update dari ini ya, ini di angka 98,29 ya, tapi data terakhir di 100% kurang lebih di angka 49,9% ya. Jadi tidak mencapai 50%. Oke, kita menuju ke Pak Slamet. Tadi kan Mas Aji menyampaikan bahwa untuk hasil 1 atau 2 putaran ini masih 50-50. Nah, kenapa kemudian 50-50 ini muncul di hasil quick count? Kalau Anda melihat fenomena apa ini, Pak Slamet? Ya, ini sebenarnya bukan fenomena yang pertama kali terjadi ya. Pada pemilihan gubernur Jawa Timur, itu 2 kali hal ini juga sempat terjadi. Sama-sama ketika Khofifah itu dibilang unggul atau tidak unggul, ternyata kemudian hasil keputusan KPU-nya itu yang menjadi acuan. Nah ini mungkin peristiwa yang ketiga terjadi di Indonesia soal ini, karena beda tipis ya dalam pengertian kalau di Jakarta ini sama dengan Pilpres itu harus memperoleh 50% per 1. Kecuali calonnya 2, maka tidak akan ada lagi 2 putaran. Tapi ini karena ada 3 calon, maka mengharuskan calon yang untuk menjadi pemenang harus memperoleh 50% plus 1. Jadi memang 50-50. Artinya kalau kubu Pramono dan Dul itu mengklaim kemenangan dan itu wajar. Dan kemudian juga kubunya Ridwan Kamil juga mengklaim belum kalah dalam pengertian bahwa Pram dan Dul itu belum sampai 50% per 1. Tinggal kemudian kita buktikan ini nantinya. Siapa yang akan siapa yang paling benar di antara 2 ini. Ini KPU sebagai wasitnya nanti yang akan menentukan. Oke, tapi begini, kita nanti akan tunggu bagaimana hasil real count dari KPU, tapi yang ingin kita potret adalah kenapa bisa 50-50. Apakah ini kalau kita melihat potret Pilkada Jakarta memang pertarungan antar kandidat atau ada hal lain sebetulnya di luar itu yang
memungkinkan terjadi 50-50? Nah ini kan tentu residu dari pilpres masih terjadi. Dan kalau bicara pilkada, pilpres, ketokohan seseorang itu, calon itu lebih kuat dibanding kemudian berapa banyak partai politik pendukungnya. Ini kenapa kemudian menjadi 50-50? Karena margin of error-nya itu. Kalau kemudian margin error-nya plus minus 1, maka yang 49 itu sangat mungkin juga bisa menjadi 50% lebih. Tapi bisa juga kalau 50% margin error-nya kurang, berarti kurang juga. Maka paling aman sesungguhnya di angka 54%. Sehingga ada margin of error juga tidak ada masalah di situ. Baik, ini kan yang menarik kalau pemilihan gubernur ini berlangsung 1 putaran sudah pasti ya Pramono Anung yang menang. Nah, bagaimana jika pemilihan gubernur ini berlangsung 2 putaran? Silakan nanti dianalisis Mas Aji dan Bang Slamet, tapi usai jeda tetaplah bersama kami. Oke, kita langsung menuju ke Bang Slamet sebelum tadi menjawab soal bagaimana nanti kalau 2 putaran, kita mau mendalami dulu lagi. Kalau kita melihat landscape politik daerah per hari ini ya Bang Slamet ya, misalnya kita berkaca di Pilkada Jawa Tengah sebagai kandang banteng, calon yang diusung oleh PDI Perjuangan ini tidak unggul untuk sementara waktu. Sementara di wilayah Jakarta, calon yang diusung oleh PDI Perjuangan ini unggul. Apakah ini ada korelasinya? Ya, atau gimana? Saya kira kebetulan tokoh yang usung oleh Kims itu juga tokoh naturalisasi, artinya dari Jawa Barat dibawa ke Jakarta. Nah sama juga tokoh yang dibawa oleh PDIP ke Jawa Tengah juga naturalisasi, artinya Andika Perkasa kan dari Jakarta dibawa ke Jawa Tengah. Jadi tokoh yang dinaturalisasi tanpa petik itu hasilnya adalah kalah jauh daripada tokoh asal. Ya, Lutfi itu kan sudah dipersiapkan 4 tahun lebih menjadi Kapolda di Jawa Tengah dan dia lebih menguasai ketimbang Andika Perkasa. Begitu juga Pram atau bahkan Dul itu tingkat pengenalannya kan sampai 100% di Jakarta. Sementara Ridwan Kamil kan tidak begitu dikenal begitu. Oke, tapi kita tidak membahas spesifik soal Pilkada Jawa Tengah. Tapi apakah ada kesepakatan politik antar elit politik dengan adanya skema ini atau seperti apa? Bang Slamet melihatnya? Oh tentu tidak, ini kan pertarungan harga diri ya. Kalau PDIP mungkin merasa bahwa dia tidak akan mampu memenangkan peperangan dalam secara keseluruhan terutama di Pulau Jawa karena itu konsentrasinya terutama di Jakarta dan Jawa Tengah. Dan pertempuran itu dia menangkan di Jakarta. Tapi pertempuran di Jawa Tengah itu kalah. Itu sesungguhnya sudah diperkirakan seperti itu. Baik, saya ingin ke Mas Haji. Mas Haji ini kan menarik. Ridwan Kamil Suswono didukung oleh 15 partai politik. Kemudian Pram dan Bang Dul ini hanya didukung oleh 2 partai politik. Ini kenapa kok bisa yang 15 partai politik suaranya kalah cukup signifikan gitu ya? Artinya ada selisih 10% suara di situ. Apakah mesin partai ini tidak bekerja? Ya, secara umum memang faktor pemilu langsung pengaruh tokoh lebih penting dari mesin partai. Jadi persepsi pemilih terhadap tokoh itu kemudian menjadi faktor paling utama dalam mempengaruhi kenaikan elektabilitas atau dukungan ya. Jadi itu faktor pertama. Yang kedua adalah kalau kita melihat spesifik kasus DKI, kurang lebih sebulan lalu memang kita sudah mendeteksi ya bahwa efektivitas mesin partai di DKI itu tidak terlalu optimal, khususnya di koalisi RK Susono ya, karena beberapa konstituen pemilih atau pendukung RK Susono misalnya PKB, kemudian konstituennya Nasdem ya, itu banyak yang justru memilih pasangan Pram Rano ya. Jadi memang hal ini menunjukkan bahwa walaupun didukung oleh mayoritas koalisi partai dengan jumlah yang begitu banyak, secara kalkulasi matematis sebetulnya harusnya ini menang telak ya, karena jumlah ini gabungan dari partai-partai yang 2 partai pemenang pemilu di DKI ya. Ada PKS dan Gerindra ya. Sementara PDIP adalah koalisi kecil yang mengusung Pram Rano. Jadi dengan mesin partai yang begitu besar, mereka tidak mampu untuk bisa melakukan konsolidasi yang maksimal untuk bisa menggerakkan pemilih mereka untuk datang ke TPS ya. Karena kita mendeteksi ada split sebulan yang lalu ya, tidak loyal atau tidak paralel antara pemilih partai dengan pemilih mereka di pilkada ya. Di sisi lain kita melihat bahwa memang ada keunggulan dari sisi Pram Rano dalam kegiatan kampanye. Dan itu terlihat dalam rekaman survei kita ya, bahwa selain persepsi personality, penetrasi kampanye Pram Rano dalam kurang lebih 2 bulan terakhir itu memang lebih masif sehingga menyebabkan ada kenaikan yang signifikan elektabilitas dari pasangan Pram Rano yang akhirnya bisa menyalip
pemilihnya Gini. RK. Ya. Dan yang penting lagi saya pikir yang perlu kita lihat bahwa tingkat partisipasi DKI pada pemilu kali ini sangat rendah ya, hanya kurang lebih 53-54% dari quick count yang kita laksanakan, dan itu turun jauh dibanding pilkada sebelumnya ya. Pilkada sebelumnya ada 78% putaran pertama, 79% di putaran kedua. Jadi tingkat golput yang begitu tinggi kalau kita lihat memang tidak proporsional. Banyak pemilih RK Suswono yang tidak datang ke TPS. Oke, itu soal tingkat partisipasi pemilih nanti ya Mas ya. Tapi kita yang fokus dulu ke mesin partai tadi. Mesin partai tadi yang begitu besar, bahkan kursinya cukup besar juga ya. Ada Gerindra dan juga PKS sana. Kenapa tidak bekerja? Variabel apa sih sebetulnya yang mempengaruhi kenapa mesin partai politik yang begitu besar di Jakarta itu sampai tidak bergerak, itu apa? Ya, ini memang harus dijawab oleh koalisi RK Suswono ya. Artinya bahwa memang kadang dalam koalisi partai yang besar atau gemuk ya, dalam pengalaman kita di berbagai pilkada itu memang tidak mudah untuk mengelola koalisi partai yang begitu besar. Pertama adalah bagaimana kemudian mereka bisa menyepakati siapa yang menjadi komando dalam operasi itu ya. Kita tahu PKS di Jakarta adalah pemenang pemilu, mereka punya pengalaman yang panjang terkait pilkada DKI. Sementara Gerindra adalah walaupun sebagai partai yang juga memperoleh suara yang cukup signifikan di DKI, tapi mungkin basis struktur atau timnya tidak sesolid PKS ya. Belum lagi partai lain, ada Demokrat dan lain-lain. Jadi memang ada pengalaman sangat sulit mengelola koalisi yang besar. Jadi ini bisa menjadi pelajaran untuk koalisi RK Suswono ketika misalnya pilkada ini terjadi dalam 2 putaran. Salah satu PR besar yang harus diselesaikan oleh RK Suswono adalah bagaimana kemudian merapikan ya, terutama adalah koalisi partai yang mendukung pasangan ini untuk misalnya menghadapi putaran kedua. Baik, saya ingin ke Bang Slamet. Bang Slamet, apakah ada pengaruh? Jadi ketika kita lihat bahwa pasangan Pramono Anung, Rano Karno ini begitu melejit, ini kan ada ketokohan tadi misalnya dengan ketokohan Dul, apakah itu ada pengaruhnya? Rano Karno sebagai Dul seolah-olah anak Betawi. Nah kemudian ada dukungan dari Anies Baswedan di akhir yang memberikan dukungan. Jadi ada pergerakan anak abah ke sana. Apakah itu juga termasuk faktor yang membuat melejitnya Pramono Anung dan Rano Karno ini? Iya persis. Paling tidak di KIMS di mana gerbongnya sangat banyak, itu bisa jadi artinya gerbong itu kemungkinan juga gerbong kosong. Kenapa? Karena kalau kita lihat figurnya, Ridwan Kamil itu representasi Golkar, kemudian Suswono representasi PKS. Nah, partai-partai lain tentu saja berpikir untuk apa saya mendukung full 2 tokoh yang bukan dari partainya. Sementara di pilkada serentak ini dia akan konsentrasi di mana kader partainya tampil di sejumlah daerah. Jadi akan konsentrasi seperti itu. Nah, di sisi lain menurut saya PKS kalau kita lihat dari hasil survei itu tidak solid, hanya sekitar 1/3 yang konsentrasi mendukung kembali pasangan RK dan Suswono. Sementara 2/3-nya adalah barisan yang dulu mendukung Anies Baswedan, maka lebih mendukung ke sana, ke Pramono Rano Karno. Di sisi lain juga menurut saya ada yang PDIP 2/3-nya lebih solid mendukung Rano dan Pramono, 1/3-nya yang masih belum menyatakan pilihannya. Nah, tokoh di Jakarta menurut saya Anies Baswedan memperoleh 41,1% pada Pilpres, dan Prabowo juga begitu 41,6%. Nah, tapi Prabowo itu didukung oleh pemilih luar negeri, Anies tidak, sehingga dukungan Anies yang 41,1 dan juga dukungan pemilih Ganjar waktu itu kalau digabungkan ini sehingga lebih tinggi daripada dukungan pasangan Ridwan Kamil dan juga Suswono. Tentu faktor figur ini sangat mempengaruhi. Jakarta adalah daerah yang dianggap pemilihnya rasional dan terdidik. Rasional terdidik itu pertaruhannya atau pertarungannya adalah antara Anies Baswedan dengan Prabowo Subianto. Nah, Prabowo Subianto itu kan tidak bisa secara eksplisit mendukung dan itu juga hanya terakhir. Sementara Anies Baswedan sudah membuat deklarasi dengan anak abahnya relawan menjaga TPS dan lain-lain. Belum lagi ada faktor Ahok yang dimana ini tokoh populer juga yang kemudian berdua ini bergabung. Ini politik unik yang dulunya berseberangan kemudian bergabung. Inilah tokoh-tokoh di balik Pramono dan Rano bisa suaranya cukup
kuat Oke, begitu. itu variabel mempengaruhi. Sekali lagi kita nanti tunggu bagaimana hasil real count dari KPU. Sekali lagi terima kasih banyak Bang Slamet dan juga Mas Aji atas waktunya sudah bergabung sama kami. Sehat selalu. Pemirsa, usai jeda kami akan hadir dengan informasi dari Pilkada Jawa Tengah dan Jawa Timur. Informasi yang akan kami hadirkan sesaat lagi.